Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmala SPD, NIM A3S123167, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2. Bidang studi Matematika Universitas Halu Oleo tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja atau UKIN dengan materi koordinat kartesius di SMP Negeri 2 Dangiang. Untuk itu, mari kita ikuti kegiatan pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi pada pertemuan hari ini, sebelum kita memasuki materi, kita awali dulu dengan berdoa. Mungkin Daniel bisa pimpin doa, Daniel? Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu Y dengan tepat. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu memberikan masalah kontekstual. Peserta didik dapat menentukan kedudukan titik dari masalah tersebut, gitu ya. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai. Ya, di sini ya. Dari gambar sebelumnya ternyata Bella datangnya lebih awal di rumah Bu Badia, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Bu Badia? Ada yang menjawab? Ini lihat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta. Pernah lihat denah? Pernah lihat peta? Kalau misalnya, Ibu Guru kasih misal ya, dari rumah Anggini ke rumahnya Bella, ada berapa lorong-lorong yang kamu lewati? Kira-kira ada berapa? 4. Ada 4. Menurut kamu dari keempat lorong itu ada dari keempat lorong, apakah ada lorong yang membuat kamu cepat sampai di tujuan di rumah Bella atau tidak? Ada? Ada. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita jumpai gambar denah ataupun peta. Peta sangat memudahkan kita dalam mencapai suatu tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang. Dalam mengirim surat kepada seseorang, kita harus mengetahui alamat tujuannya secara lengkap dan benar. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah dalam pengiriman surat. Jika alamat yang kita cantumkan itu benar dan lengkap, maka surat pun akan lebih cepat sampai. Di peta juga terdapat garis lintang dan garis bujur, ya. Terus ini, untuk pada kegiatan kita hari ini, yaitu 2.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik-titik tersebut, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan 2 garis berarah tegak lurus atau sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Ibu Guru bertanya, semua punya buku kertas bergaris tidak? Punya. Mana Ibu Guru coba lihat? Oh iya, punya ya. Jadi pada materi koordinat kartesius, untuk memudahkan kita menggambar suatu titik, baiknya digunakan buku atau kertas yang bergaris, gitu ya. Sini, masih ingat kalian apa itu sumbu absis dan koordinat? Jadi ya, di dalam
misalnya kita ambil adalah garis sumbu X, kemudian di sini kita ambil garis sumbu Y. Jadi ini disebut dengan sumbu Y dan ini disebut dengan sumbu X. Kemudian kata lain atau istilah lain di dalam sumbu X dan sumbu Y itu biasa dikenal dengan yang namanya sumbu absis, di mana garis X itu bisa juga disebut sumbu X dan juga bisa juga disebut adalah sumbu absis. Ini ya, absis. Kemudian untuk sumbu Y biasa kita dikenal juga dengan kata sumbu ordinat. Gitu ya. Kemudian kalau kita ambil titik pusatnya di sini misalnya, ini misal ya, ini disebut dengan titik pusat. Sampai sini sudah mengerti? Ngerti ya? Gitu. Sekarang kita lihat ini pada gambar yang ada di slide atau yang di depan kalian. Bisa kalian lihat di situ sudah jelas ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Sekarang Ibu Guru mau tanya Daniel tadi Ibu Guru sudah sebutkan selain sumbu X apalagi istilah dari sumbu X ini? Absis. Iya, sumbu absis, benar ya. Selanjutnya, Dita, selain sumbu Y, apa lagi biasa nama lainnya? Iya, pintar, sumbu ordinat. Kemudian titik A, B, C, D, E, F, G, H itu disebut dengan titik koordinat. Gitu ya, titik koordinat. Sekarang bagaimana posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar? Amatilah gambar berikut. Ini. Jarak yang sama mana? Titik mana sih yang ini? Titik M. Titik Y dengan titik I itu sama kan jaraknya sumbu X-nya? Sumbu X-nya adalah 6, ini juga 6. Jadi jarak yang jarak sama sumbu X itu titik E dan I. Kemudian dan titik B dan titik H. Maka karena ini minus 4, minus 4. Kemudian ini tuliskan titik yang berada sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Tahu juga mana kanan mana kiri? Mana kanan? Mana ini kanan? Ini kanan, ini kiri, gitu ya. Mana kanan? Jarak yang sama. Ini jarak yang sama terhadap sumbu X itu titik E nambah, kemudian titik I, F, J sama nambah, kemudian titik B dan titik H. Jelas. Kemudian ini tentukan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y mana? Ini. Sebelah kiri sumbu Y ini. Tulis selesai titiknya. Jadi yang berada di sebelah kanan sumbu Y adalah titik A lagi. Bukan. Titik A, D, I. Sebelah kiri G, B, C, H. Oke? Jelas? Ya, sudah. Ada yang selesai? Bukan 0,0. Ini adalah 0,2. Ini makanya diskusi berkelompok Bella. Nah, selesai. Siapa yang sudah? Kelompok mana? Iya, kelompok 3. Kelompok 3 dulu ya. Tadi Bu Guru sudah bilang, siapa yang duluan? Dia akan dapat nilai kurang. Selesai, Bu. Silakan. Kelompok 3 naik presentasi hasil diskusi kelompokmu. Bawa juga lembar soalnya. Silakan. Naik semua hasil presentasi. Jadi ya silakan presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Perkenalkan dulu teman kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3 ingin mempresentasikan jawaban yang telah kita jawab. Perkenalkan, nama saya Nyoman Andini Maharani. Perkenalkan, nama saya Rizky Supriyadewi. Perkenalkan, nama saya Ita Amelia. Perkenalkan, nama saya Reza Alginanda. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ini. Ya, silakan. Baca dulu soalnya. Nomor satu saja. Gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Jadi yang lain, kelompok lain silakan simak. Sambil melihat hasil kerjamu sama atau tidak, ya. Kalau tidak sama, boleh ajukan pertanyaan dan minta alasannya kenapa, gitu. Biar kamu sesuaikan dengan hasil jawabanmu, ya. Silakan lanjutkan kelompok 3. Coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. 1. Titik B berada pada koordinat titik min 6,4. 2. Titik C berada pada koordinat titik min 3,3. 3. Titik D berada pada koordinat titik 0,2. 4. Titik E berada pada koordinat titik 2,4. 5. Titik F berada pada koordinat titik 5,5. B. Tuliskan titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 1. Titik E dan F berada pada kuadran 1. 2. Titik B dan C berada pada kuadran 2. 3. Titik L dan K berada pada kuadran 3. 4. Titik I dan berada pada kuadran 4. Sesuaikan ya jawaban kalian. Tuliskan koordinat titik A, B, C, dan D. 1. Titik A min 7,7. 2. Titik B min 6,4. 3. Titik C min 3,3. 4. Titik D 0,2. Oke, sudah. Oke, sekarang bagaimana hasil presentasi temanmu? Apakah sama atau tidak dengan hasil diskusi kelompokmu? Sama. Sama ya. Jadi presentasi dari kelompok 3 itu semuanya ABC-nya itu benar. Sekali lagi berapplaus yang sangat meriah untuk terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Untuk soal nomor 2, kelompoknya Sahra. Silakan Sahra. Jangan lupa perkenalkan dengan kelompokmu Sahra. Perkenalkan dulu dengan kelompokmu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa. Perkenalkan, nama saya Nyoman Andriani. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky. Pada kesempatan siang kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami bertiga. Jadi pada soal nomor 1, Nomor 2. nomor 2, Cocokkan ya hasil kerjamu. perhatikan koordinat kartesius di samping. Yang A, tuliskan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. A. Titik E berada di titik koordinat 6,0 dan titik titik B berada di titik selanjutnya. B berada di koordinat min 4,3. Titik I berada di koordinat 6,6 dan titik H berada di titik min 4,5. Koreksi. Jadi yang B, tuliskan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu G. Titik A berada di titik koordinat 4,3. Titik D berada di titik 3,4. Titik
Beda. Coba bacakan hasil diskusi teman kelompokmu. A sumbu X, E sumbu X, koordinat E dan I sama-sama 6. Iya. Sumbu X, B dan N sama-sama 4. B, sebelah kanan sumbu Y adalah A, E, F, D, I. Ya. Sebelah kiri sumbu Y adalah B, G, C, dan H. Iya. Sebenarnya jawaban Sahra itu juga tidak salah. Cuman kayaknya Sahra keliru. Harusnya cara menulisnya itu lebih jelas. Maksudnya untuk soal nomor 2 bagian A, tuliskan titik mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Itu kalau tulisnya misalnya di sini jarak yang sama dengan sumbu X, titik E dan I, kemudian titik B dan H, gitu ya, lebih jelas. Tapi kalau bacanya salah. Oke, tapi terima kasih atas presentasi dari kalian. Nanti diperbaiki tulisnya lagi, kasih rapi ya. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi masing-masing ketua kelompok untuk mengumpulkan soal, jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya ya, soal dan jawabannya dikumpul. Silakan masing-masing ketua kelompok. Oke, terima kasih. Kemudian ibu guru akan membagikan soal penilaian individu. Jadi di dalam soal penilaian individu, di sini ada soal 2 nomor, wajib kalian isi karena ini adalah penilaian individu. Kalau yang tadi ada penilaian kelompok. Kemudian di dalam penilaian itu ada 3 tahap penilaian. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap kalian ya. Jadi itu yang kalian harus perhatikan. Jadi guru akan bagikan soal penilaian pengetahuan. Jadi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan nyontek, tulis nama dan kelas dulu ya. Sendiri-sendiri, jangan nyontek. Kemudian ada refleksi peserta didik. Ini jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, itu silahkan dilihat soalnya. Silahkan dilihat soalnya ya. Di situ jangan lupa tulis nama, silahkan dilihat dan dijawab. Jawabnya sekarang. Ibu guru kasih waktu 5 menit. Artinya 5 menit, silahkan sebelum kita akhiri. Ayo, isi apa? Tulis, semuanya tulis. Tulis semuanya. Tulis semuanya. Jadi selain soal pengetahuan yang ibu guru bagikan, di sini juga ibu guru akan bagikan jurnal refleksi peserta didik. Maksudnya dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kau bisa dapatkan. Berikan ibu guru alasan. Di sini soal pertama adalah bagaimana dari pelajaran ini yang menurutmu paling sulit. Kemudian apa yang akan kamu lakukan jika untuk memperbaiki hasil belajar. Kemudian kepada siapa kamu akan minta bantuan. Dan yang terakhir, bagaimana pelajaran ini menurutmu yang paling menyenangkan ya. Tolong diisi, tulis nama dan kelasnya. Tolong diisi. Ya, tolong diisi, tulis nama dan kelasnya ya.
Tulis nama dan kelasnya. Kurang dulu. Ya, isi dulu lembar soal yang tadi yang pengetahuan. Kerja dulu ya. Gimana? Sudah selesai? Refleksinya sudah? Sudah? Jadi, silakan dikumpul ketua kelas tolong kumpulkan hasil kerja temanmu. Jadi yang pertama adalah tugas individu tadi dan refleksi penilaian peserta didik. Silakan dikumpul. Ketua kelas tolong kumpulkan. Jadi kumpulkan semua ya, kumpulkan semuanya. Ini. Ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok dan dari hasil kerja kalian yang Google bagikan terakhir adalah 5 lembar penilaian atau soal individu, kalian sudah bisa memahami dan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang tadi yang kalian amati adalah aliran sungai atau sebuah aliran sungai di dalam titik tertentu di dalam LKPD-mu tadi kan? Kalian sudah bisa menentukan? Kalian sudah bisa tahu yang mana kuadran 1, 2, 3, 4? Sudah. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil belajar kita siang hari ini? Siapa? Iya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan dari kelas 81. Iya, silahkan Aditya. Apa kesimpulannya, Adit? Koordinat kartesius memiliki garis sumbu X dan sumbu Y yang bisa disebut dengan aksis dan koordinat. Iya, benar. Jadi, kesimpulan pada siang hari ini pada materi kita sistem koordinat yaitu koordinat kartesius biasa dikenal dengan namanya sumbu X dan sumbu Y atau yang paling familiar adalah absis dan koordinat. Selanjutnya ada lagi yang bisa memberi kesimpulan. Iya, Sarah, silakan Sarah. Kesimpulan lain dari teman saya Adi. Iya, silakan Sarah. Koordinat kartesius memiliki 4 kuadran
Kuadran 3 X negatif dan Y negatif. Kuadran 4 X positif dan Y negatif. Iya, benar sekali. Kesimpulan kedua yang bisa kita petik pada siang hari ini yaitu koordinat kartesius memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1 terdiri dari X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Ada lagi? Tidak ada. Ada lagi? Tidak ada. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mungkin ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Sudah mengerti? Ya, terima kasih kalau sudah mengerti. Kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan 2.2. Dia bisa lihat sekarang di bukumu, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Di situ pada kegiatan 2.2 halaman 53. Itu ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih pada siang hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, tadi di awal kita awali dengan doa dan di akhir otomatis kita akhiri juga dengan doa, sehingga biar pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat buat kita. Kita rajin-rajin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan ketua kelas, kita sama-sama berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi bagian muslim kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi sekali